fayatihi min rauhiha wa tibiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hantarkan pula raihiha wa tibiha. Apa itu? Wewangian dan bau semerbak yang luar biasa yang Allah hantarkan ke dalam kuburannya, menjadi wangi kuburannya. Kita saja di ruangan kan pengennya wangi, harum gitu kan. Masuk ke hotel-hotel mewah itu harum gitu ya. Kan itu sebuah nikmat, kabar gembira. Belum lagi makanan dari sorga, belum lagi minuman dari sorga. Itu kan kabar gembira yang luar biasa. Bahkan yang lebih hebat lagi, nomor 10-nya adalah Allah Subhanahu wa taala datangkan kepadanya orang yang sangat baik hati. Disebutkan dalam sebuah hadis, jadi akan didatangkan padanya seorang laki-laki yang rupawan, berpakaian indah, beraroma wangi, untuk menemani dia selama dalam kuburan. Kemudian si mayat ini heran, kemudian bertanya, man anta, siapa engkau ini? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Siapa kamu ini? Karena ikhwan, kalau kita analogikan kan, orang di penjara lah, masukkan ke dalam penjara, kemudian hanya satu sel, satu orang saja, akan boring. Sepandai-pandainya orang itu buat aktivitas, pasti ada bosannya juga kan. Berbeda kalau seandainya satu penjara itu hanya 2 orang, pasti ada komunikasi itu, nggak akan boring kalau 2 orang kan. Berbeda kalau sendiri kan, lontang lantung, bingung sendirian kan. Kalau berdua kan nggak bosan orang itu. Makanya Adam itu ketika dia di surga hidup sendiri, ketakutan dia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa kan. Akhirnya hilanglah rasa takut itu. Lah ketika kemudian orang dalam kuburan itu sendirian, kemudian dihantarkan teman yang baik. Teman ini kemudian rupawan, wangi, enak ngomongnya, tiba-tiba ngajak bicara, terus tahu-tahu tidak sadar bahwa dia sudah lama di kuburan tuh. Tahu-tahu teman yang baik ini memberitahukan bahwa kiamat sudah dekat. Makanya kemudian heran ini si mayat ini dan mengatakan, man anta, siapa kamu ini? Maka orang ini mengatakan, ana amaluka salih, sayalah amal soleh, sayalah solatmu, sayalah zikirmu, sayalah puasamu, sayalah silaturahimmu, sayalah puasamu, sayalah baca Quran, dan begitu seterusnya. Dan ini kabar gembira yang nomor 10 yang luar biasa. Kemudian yang nomor 11, kabar gembira yang nomor 11, di mana orang-orang yang beriman tidak akan merasakan lamanya tinggal di kuburan. Anggap saja sejak zaman Adam sampai sekarang, berapa ribu tahun dalam kubur itu, ya kan? Atau janganlah sejak zaman Nabi, para sahabat, 14 abad silam kan, nggak dikiamat-kiamatkan. Pertanyaannya, apakah mayat itu merasakan bimururil wakti, bahwa waktu itu berjalan seperti kita di dunia ini kan merasakan dengan berjalannya waktu kan, pagi, siang, sore, malam, besok pagi lagi, tahu-tahu sudah seminggu, sebulan, setahun. Kita kan merasakan tuh berjalannya waktu. Pertanyaannya, apakah orang yang di kuburan itu merasakan berjalannya waktu? Ulama menjawab, lihat, kalau dia mendapatkan nikmat kubur, maka dia tidak akan merasakan bimururil wakti. Waktu yang berjalan tidak akan dirasakan bagi dia. Dan itu disyaratkan dalam kisah Ashabul Kahfi dan kisah Uzair dalam Al-Quran yang ditidurkan 1 abad. Kan ditanya itu, kam labista, berapa lama kau tidur kan?
Dia mengatakan labithu yauman atau ba'du yaum. Aku hanya tidur sehari atau separuh hari, padahal sudah 1 abad. Menunjukkan bahwa kalau orang yang belum meninggal saja ditidurkan 1 abad, kemudian dia terbangun rasanya baru setengah atau 1 hari saja, maka begitu juga orang-orang yang dikubur ketika mendapatkan nikmat kubur. Kayak antum bermimpi nih, mimpinya indah banget gitu ya, tiba-tiba terbangun, aduh sebentar kali mimpinya, padahal antum udah dari pagi sampai sore itu tidur tuh. Dibilang sebentar kali katanya, karena indah. Coba antum mimpi buruk, baru 5 menit tuh kayak udah lama kali megap-megap antum. Jadi para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang tidak akan merasakan bimururil waktu, dengan berjalannya waktu itu, hanya orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur saja. Tapi orang yang mendapatkan azab kubur, dia akan merasakan itu, waktu itu berjalan. Dan orang-orang yang beriman akan mendapatkan kabar gembira bahwa dia tidak akan merasakan berjalannya waktu. Itu maksudnya.